Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Amma ba'du. Bapak hadirin jamaah salat subuh yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi sampai dengan tiada lagi, mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia hidayah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala dudukkan kita di rumahnya Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis yang sangat mulia, yaitu majelis agama. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kehadirat baginda Nabi Muhammad SAW, pada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwasanya kejayaan, kesuksesan, kebahagiaan, kehidupan manusia, baik hidup di dunia maupun di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala ini, Allah tetapkan hanya dalam perkara agama. Maka sejauh mana manusia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kebahagiaan, kesuksesan, baik sukses dunia maupun akhirat. Sebaliknya, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila manusia ini nggak melaksanakan perintah Allah, nggak mau taat sama Allah, nggak ikut cara Rasulullah SAW, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan berikan kebahagiaan, kesuksesan, baik sukses dunia maupun akhirat. Maka untuk itu, hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sejenak kita mendengarkan beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tentang keutamaan sholat berjamaah. Hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Naufal bin Muawiyah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa terlepas satu sholatnya, maka seolah-olah ia telah kehilangan keluarga dan hartanya. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Dari Naufal bin Muawiyah radhiyallahu anhu, bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa terlepas satu sholatnya, maka seolah-olah ia telah kehilangan keluarga dan hartanya. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Biasanya sholat terabaikan karena sibuk dengan urusan keluarga, harta benda. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila urusan harta telah melalaikan satu saja dari sholat kita, maka hendaknya kita merasa sedih, seolah-olah kita telah kehilangan seluruh keluarga dan harta benda kita, sehingga kita tinggal sendirian di dalam rumah. Jadi seberapa banyak kerugian kita karena kehilangan semua itu, maka sebanyak itu pula hendaknya kita merasa rugi jika meninggalkan satu sholat. Begitu pula seberapa dalam kesedihan kita apabila kehilangan seluruh keluarga dan harta benda kita, maka begitu jugalah hendaklah kita merasa sedih jika kehilangan satu sholat. Apabila ada seseorang yang terpercaya berkata,
bahwa di jalan itu rawan dengan perampokan, dan siapapun yang melewati jalan itu pasti pada tengah malam pasti akan dibunuh dan dirampok hartanya. Maka siapakah yang berani melewati jalan itu pada malam hari? Jangankan pada malam hari yang sangat menakutkan, pada siang hari pun orang-orang akan enggan melewati jalan itu. Rasulullah SAW adalah orang yang paling terpercaya, dan beliau seringkali memperingatkan kita dengan sabda-sabdanya, tetapi kita masih saja mengabaikannya. Kita sering mengaku sebagai pengikut beliau yang setia, namun sesungguhnya pengakuan itu kita ucapkan dengan mulut dusta, karena kenyataannya kita sendiri yang tahu. Hanya beberapa banyakkah sabda-sabda beliau yang telah tertanam dan berpengaruh dalam hati kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang selanjutnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menyatukan dua sholat tanpa uzur, sungguh ia telah memasuki satu pintu dari pintu-pintu dosa besar. Hadis riwayat Hakim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menyatukan dua sholat tanpa uzur, sungguh ia telah memasuki satu pintu dari pintu-pintu dosa besar. Hadis riwayat Hakim. Ali radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah melambat-lambatkan tiga perkara, yaitu satu, sholat jika telah tiba waktunya, jenazah jika telah siap untuk dikuburkan, dan seorang gadis jika telah ditemukan jodohkah, secepatnya dinikahkan. Banyak orang yang mengaku sebagai orang yang taat beragama dan berdisiplin dalam menjaga sholat, namun terkadang mereka mengqadha sholatnya di rumah masing-masing dengan alasan pekerjaan atau perjalanan, sibuk berdagang atau bekerja, padahal mereka memiliki banyak sekali waktu luang. Apabila mereka melambat-lambatkan sholat tanpa uzur, berarti mereka telah terjerumus ke dalam dosa besar, walaupun hanya karena mereka melakukannya tidak pada waktunya. Memang dosanya tidak sebesar atau seberat dosa meninggalkan sholat, tetapi sholat tidak tepat waktunya dapat menyeret mereka pada dosa besar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, baru saja kita mendengarkan beberapa hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu pentingnya, yaitu keutamaan sholat. Maka untuk itu Bapak dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita niatkan dalam diri kita untuk senantiasa menjaga sholat kita, karena kelak di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala yang akan mampu menjaga diri kita daripada azabnya Allah Subhanahu wa taala adalah amal kita, terutama bagaimana sholat kita ini, sehingga nanti akan menolong kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita niat untuk amal dan sampaikan kepada saudara-saudara kita. Untuk sempurna majelis, mari kita tutup dengan doa ketua majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.